Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Dia, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Efesus 3 ayat 12. Seringkali ketika kita menghadapi penderitaan hidup, kita sudah berpikir bahwa segala sesuatu telah berakhir dan gagal. Apalagi ketika masa penderitaan yang kita alami itu begitu lama dan seolah-olah tidak ada batasnya. Tidak jarang banyak dari kita mengambil jalan pintas dan meninggalkan Tuhan. Akan tetapi berbeda halnya dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus menghadapi penderitaan yang begitu berat oleh karena memberitakan Injil Kristus yang membuatnya harus berada di dalam penjara. Bagi Paulus, penderitaan yang dia alami tidak melebihi penderitaan yang dialami Kristus di dunia ini. Inilah yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Di tengah situasi dalam penjara yang tidak menyenangkan itu, Rasul Paulus tetap memegang panggilan pelayanannya, yaitu memberitakan Injil bagi orang-orang non-Yahudi. Bagi Paulus, memberitakan Injil kepada mereka merupakan hak istimewa yang juga perlu disampaikan. Paulus meyakini bahwa Kristus tidak akan meninggalkan dirinya dalam penjara. Oleh karena itulah, Paulus hendak mengajarkan jemaat di Efesus untuk tidak tawar hati, tetapi terus memberitakan Injil demi kemuliaan nama Tuhan. Dengan penuh kepercayaannya kepada Kristus, Paulus memperoleh keberanian untuk menghadapi semua tantangan dan banyak kemungkinan lain dalam hidupnya. Akan tetapi, tidak ada kegentaran sedikit pun dalam hati Paulus. Di dalam Dia, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Demikianlah kesaksian iman Paulus kepada jemaat di Efesus. Di dalam Dia berarti senantiasa taat kepada kehendak Tuhan. Bersama dengan Yesus yang tersalib, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah, jalan masuk menuju kebahagiaan dan keselamatan sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam diri kita tidak ada apapun yang dapat memulihkan hubungan kita yang terputus dengan Allah. Namun Yesus Kristus yang menanggung hukuman kita melalui kematiannya di kayu salib telah memberikan kepada kita hidupnya dan juga jalan untuk datang kepada Allah. Kasih Allah begitu besar. Allah mengasihi semua manusia dengan memberi keselamatan. Jika kita merenungkan dan menyadari siapa kita dan siapa Allah, sungguh kita tidak layak di hadapannya. Akan tetapi, karena kemurahan hati Allah dan kasih karunia-Nya yang tak terhingga di dalam Kristus, kita telah diangkat dan diterima sepenuhnya oleh-Nya. Itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk berani datang kepada Dia, yang membuat kita dengan lega dapat berkata seperti Rasul Paulus, "Di dalam Yesus, aku berani datang kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh imanku kepadanya." Itulah nyanyian kemenangan iman kita. Itulah kekuatan kita untuk tetap bertahan, bahkan terus maju walau ada banyak rintangan dan ada banyak badai hidup menyerang. Di dalam keakraban dan perjumpaan kita dengan Yesus setiap saat, kita akan merasakan keberanian yang kuat. Sungguh, Kristus melindungi kita walaupun keadaan di sekitar kita sangat mencemaskan. Ingatlah bahwa situasi bagaimanapun yang mengkhawatirkan tidaklah dapat memisahkan kita dari kasih Kristus.
Sebagaimana kita berani datang kepada Allah di dalam Kristus, keberanian itu juga menjadikan kita berani dan tanpa ragu menghadapi tantangan di zaman ini. Yakinlah, bersama Tuhan Yesus kita mampu dan kita kuat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Engkau tidak membiarkan kami hidup di dalam dosa, tetapi membawa kami pada keselamatan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Melalui anak-Mu, kami beroleh keberanian untuk datang ke hadirat-Mu. Ajarlah kami senantiasa taat kepada kehendak-Mu dan mampukan kami untuk berani memberitakan Injil keselamatan-Mu. Kiranya dalam langkah hidup kami selalu berjalan bersama Tuhan, sehingga kami beroleh kekuatan dan iman kami semakin teguh. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.